Satu aku, mungkin mampu berdiri. Tapi masa sih? Di hidup ini mau sendiri? Sejauh apa? Kaki ini pergi melangkah. Keluarga adalah tempat kembali. Ada sahabat dan teladan. Tidak sempurna. Tidak jarang berbeda pikiran. Dapat pelajaran yang tak selalu diinginkan. Tapi mereka juga adalah tawa. Juga kumpul dan sukacita. Juga bau untuk bersandar. Dan selalu gulita. Mereka yang hadir di awal perjalanan dan masih di sini. Hari ini, bahkan nanti. Sejauh apa kaki ini pergi melangkah? Keluarga adalah tempat kembali. Tawa. Sorak-sorai. Tos. Tepuk tangan. Apa kabar? Luar biasa. Satu untuk semua. Semua untuk satu. Gereja adalah orangnya. Aku. Kamu. Mereka. kita semua. Shalom, apa kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebuah kehormatan buat Youth, dan Youth sangat excited sekali untuk bisa melayani kita semua hari ini. Sekalipun kita dari rumah, mari kita fokus, arahkan hati kita, dan antusias beribadah serta memuji Tuhan. Ayo, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini ingin berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu agar hadir di tengah-tengah kami. Bila mana sebentar kami ingin memulai ibadah online kami ya Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau lindungi ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, syukur, haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih atas hari ini, karena berkat-Mu lah kami dapat berkumpul bersama dan melakukan ibadah online pada minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat belajar dari apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara semua. Senang sekali bahwa kita hari ini meskipun hanya berkumpul secara virtual karena dari rumah masing-masing, tapi sungguh bersuka cita bahwa setiap kita masih bisa beribadah bersama-sama. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 3-5. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke atas surga. Ada rentang waktu 40 hari dari kebangkitannya sampai ke kenaikannya ketika Yesus masih ada di bumi ini. Dan di hari itu, Yesus duduk makan dengan murid-muridnya dan menasehati mereka supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa itu? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, janji Bapa adalah bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita sebagai orang-orang percaya menerima keselamatan ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, dan kita juga adalah penerima janji Bapa. Kita adalah penerima janji Bapa yang berupa kepenuhan Roh Kudus. Apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul 2 dapat kita lihat bagaimana ketika Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya, di momen yang sama 3.000 orang memberi diri dibaptis, dan inilah titik di mana gereja mula-mula dimulai. Kepenuhan Roh Kudus membuat murid-murid diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi. Kepenuhan Roh Kudus tidak pernah ditujukan untuk kepentingan individu atau kesenangan kita pribadi. Sebab dengan jelas ditulis bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Kita harus bertumbuh dalam kepenuhan Roh Kudus sehingga kita bisa menerima kuasa dan memanifestasikannya, mempraktekannya, mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai saksi Kristus untuk melayani dan menjadi berkat buat banyak orang. Ketika kita berkata bahwa kita rindu kuasa Roh Kudus mengalir melalui hidup kita, kerinduan ini hanya bisa ada karena kita memiliki kesadaran dan kebersediaan. Seseorang yang memang menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan dan dia rindu untuk mendedikasikan sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Seseorang yang berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Ketika kita berpindah dari hidup biasa kepada hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita tidak akan lagi jadi seperti apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Hidup yang didedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bisa memilih kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita? Dan apakah kita bisa memilih apa yang menjadi kerinduan Tuhan di atas setiap keinginan, ambisi, dan apapun yang menjadi kerinduan kita pribadi? Jika kita berkata bahwa kita rindu kuasa Roh Kudus mengalir melalui hidup kita, kerinduan ini datang dari dua hal, yaitu kesadaran dan kebersediaan.
Apakah itu kesadaran dan apakah itu kebersediaan? Kesadaran berbicara tentang kesadaran untuk mengaktifkan Roh Kudus terus-menerus. Karena dipenuhi oleh Roh Kudus bukan bicara tentang sesuatu kejadian yang hanya terjadi satu kali saja, tetapi kita bertanggung jawab untuk terus mengaktifkannya di dalam kehidupan kita. Dalam Korintus 5 ayat 18c, Paulus berkata, "Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Mengutip apa yang John Piper katakan, di mana grammar yang dikatakan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah present tense, yang jika diartikan ke dalam bahasa Inggris berarti keep on being filled with the Spirit, atau terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika kita tarik dan membaca lebih jauh Korintus 5 ayat 15-18, maka ini konsisten dengan nasihat Paulus secara keseluruhan, karena Paulus sedang memberi nasihat tentang sesuatu yang sifatnya bukan cuma untuk dilakukan satu kali, tapi terus-menerus. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berbunyi, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus." Dalam cerita ini, kita bisa melihat bahwa Yohanes dan Petrus, mereka mengalami kembali kepenuhan Roh Kudus. Sementara sebelumnya dalam Kisah Para Rasul 2, mereka telah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai orang percaya harus terus-menerus diisi ulang oleh Roh Kudus. Kita harus mengalami, direfill, dan dipenuhi terus-menerus dengan Roh Kudus. Sehingga, mari kita renungkan bersama bahwa pertanyaannya atau perenungan yang pentingnya bukanlah tentang apakah saya pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi yang lebih penting dari itu adalah apakah saya masih terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan juga bukan tentang oh yes, saya udah pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi yang lebih penting dari itu adalah apakah saya masih punya kerinduan dan kehausan untuk terus-menerus diisi oleh Roh Kudus. Berbicara tentang kebersediaan. Yang pertama adalah kebersediaan untuk mengejar ketaatan kepada Tuhan. Otoritas datang dari ketaatan. Kuasanya bukan ada di dalam kata-kata in the name of Jesus atau dalam nama Yesus, tapi kuasanya ada pada siapa yang mengatakan perkataan tersebut. Anda bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 14-17, di mana ada satu kisah bahwa ada tukang jampi Yahudi yang berusaha mengikuti Paulus dan lalu mendoakan orang yang kerasukan dengan berseru, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus," yang diberitakan oleh Paulus. Tapi kemudian roh jahatnya malah menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi siapakah kamu?" Jika kita ingin kerajaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita perlu juga untuk mengizinkan kehendak Allah terjadi di hidup kita. Ketaatan menambah-nambahkan otoritas sehingga kita bisa mempraktekkan kuasa. Karena itu, jika kita ingin memiliki otoritas, kejarlah ketaatan, carilah kesempatan untuk menjadi taat kepada Tuhan. Ada satu statement yang menurut saya bagus sekali yang diberikan oleh Jordan Seng. Dia bilang bahwa pencobaan itu adalah kesempatan kita untuk menjadi taat. Dan saya rasa ini mencerahkan sekali, memang betul, dan menguatkan kalau kita mengalami pencobaan, kalau kita mengalami godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak kudus, kita harus ingat bahwa sebenarnya saat kita menang, itu adalah saat kita taat sama Tuhan, dan berarti kita sudah mengizinkan hidup kita ditambahkan otoritasnya, karena upah dari ketaatan adalah otoritas. Kemudian juga berbicara mengenai kebersediaan menjaga kekudusan. Kita dapat membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia.
ketika seseorang mengizinkan hidupnya dipisahkan, dan bukan hanya dipisahkan sebagian atau dipisahkan 99,99%, tetapi sepenuhnya, dipisahkan sepenuhnya dan menjaga hidupnya tetap kudus, maka ia mengizinkan dirinya menjadi bejana yang dapat dipakai untuk kemuliaan Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saya bisa menjaga kekudusan? Saya rasa yang pertama tentu jelas sekali gitu. Kita tahu hal-hal apa yang tidak memuliakan Tuhan dan hal-hal apa yang memuliakan Tuhan. Hal-hal apa yang adalah dosa, maka kita tidak bisa berkompromi dengan itu. Kedua, saya rasa juga bicara tentang kadang-kadang adalah hal-hal yang mungkin terlihat biasa aja, terlihat sepele, terlihat oh itu nggak salah kok. Dan seperti Paulus bilang, semua hal boleh kamu lakukan, tapi tidak semua hal berguna. Saya rasa orang yang kudus adalah, saya rasa orang yang menjaga kekudusan, karena kalau bicara orang yang kudus, kesannya tinggi sekali standarnya. Tapi orang yang menjaga, yang mengupayakan hidupnya tetap kudus, adalah orang-orang yang mengupayakan bahwa hari-harinya dipenuhi dengan hal-hal yang hanya memuliakan Allah. Dan saya punya kesaksian sedikit di area ini gitu. Jadi ketika baru mulai work from home, karena saya adalah toko dan toko tutup, jadi sudah nggak ada lagi, maka saya work from home-nya ya sama dengan libur gitu ya, karena secara pekerjaan toko sudah tidak ada yang bisa dikerjakan. Dan minggu pertama itu saya isi dengan menonton Netflix, Itaewon Class, mungkin ada yang nonton juga. Dari awal sampai akhir itu saya cuma selesaikan dalam saya rasa 3 hari kalau nggak salah, dan sepanjang minggu itu saya nonton Itaewon Class. Rekomendasi Reply 1988 lebih bagus, yang punya Netflix harus nonton. Oke. Tapi terus saya mengikuti Bible Study di hari Sabtu, dan kita sedang membahas tentang Miracle Works, yaitu buku yang ditulis oleh Jordan Seng yang tadi saya kutip juga. Dan ketika saya membaca bagian tentang kekudusan, Tuhan berkata kepada saya, Rahel, supaya roh kamu kuat, ada hal-hal yang kamu harus tinggalkan. Dan saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya tinggalkan? Karena jika kita baca lebih jauh, buku ini juga bicara tentang mengkuduskan diri lewat puasa, lewat tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan. Dan Tuhan bilang, kamu work from home ini, maksudnya keberadaan kamu di rumah ini, kamu ingin ini jadi sesuatu yang berarti atau cuma lewat aja? Kamu mau keluar dari karantina ini dengan menghasilkan sesuatu, dengan berbuah, atau kamu cuma mau ini jadi liburan panjang dan kamu keluar ya sama aja ketika kamu baru masuk? Dan disitu aku mikir, oh tentunya aku mau hari-hari ini tetap berguna gitu. Aku mau hari-hari ini tetap bermanfaat. Dan aku bertanya sama Tuhan, Tuhan mau aku serahkan apa gitu. Dan disitu Tuhan bilang 2 hal. Kamu serahkan Netflix, jadi jangan nonton Netflix lagi, dan serahkan makan enak. Dan yang aku bayangin adalah mie babi, ayam, mie campur gitu ya, bakso babi, siomay, dan ya bubble tea, koi. Tapi Tuhan bilang lepaskan, maksudnya serahkan itu gitu. Jadi Tuhan bilang kamu puasanya 2 hal gitu. Dan aku waktu itu praktekin gitu, bahwa aku nggak nonton Netflix dan aku tidak makan, maksudnya nggak jajan-jajan gitu, makanan yang memang aku cari atau incer, aku ngidam-ngidamin. Tapi dan mungkin sepele gitu, dan kita bisa berargumen kan, nggak ada yang salah dengan nonton Netflix gitu, apalagi ini lagi libur gitu kan, dan nggak ada yang salah dengan makan enak. Tapi tidak semua hal memang memuliakan Tuhan, dan ketika Tuhan minta itu, tidak ada salahnya juga kita memberikan itu gitu. Jadi aku rasa penting untuk kita belajar peka gitu, bahwa hal-hal yang normal, hal-hal sehari-hari, kadang bahkan ketika kita lepaskan itu, ketika kita korbankan itu, karena juga bicara kekudusan pasti berbicara tentang pengorbanan, dan pengorbanan berbicara tentang sesuatu yang menyakitkan. Kalau tidak sakit namanya bukan berkorban. Dan kadang hal-hal sehari-hari yang sebenarnya sudah jadi kenyamanan yang terlalu nyaman buat kita, yang justru kalau kita lepaskan sebenarnya itu mengizinkan Tuhan semakin nyata gitu. Jadi kayak kompetisi antara lemak kedagingan dan mungkin spiritual gitu, roh Tuhan. Jadi ketika kedagingan kita turun, maka kan
kita akan jadi semakin bertumbuh dalam spiritual kita. Jadi bisa juga diuji gitu dalam sehari-hari ini, apakah ada hal-hal yang mungkin biasa aja tapi sebenarnya memenuhi 2 kriteria. 1 itu kenyamanan, 2 itu tidak memuliakan Tuhan. Maka boleh dipraktekkan untuk diserahkan, karena saya mengalami sendiri gitu. Memang setelah itu Tuhan tajam berbicara di dalam hidup saya, dan saya mengalami pengalaman dan kesegaran yang baru sama Tuhan hanya dengan melakukan tindakan yang mungkin kelihatannya sepele dan gak salah, gak dosa padahal, yaitu meninggalkan Netflix dan meninggalkan makan enak. Apa tandanya seseorang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus? Tentunya yang pertama ada buah-buah roh mengalir keluar dari hidupnya. Buah-buah roh berbicara tentang kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri, kesetiaan. Jadi pasti itu semua bertumbuh dan mengalir keluar dari dalam kehidupannya. Dan yang kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus memancarkan kuasa Tuhan dan menjadi saksi. Sehingga menjadi saksi atau menjadi berkat, hidupnya itu berfokus keluar, bukan ke dalam. Dan bicara tentang mengasihi, menjadi berkat, bukan bicara tentang, oh ini ada di dalam Alkitab dan saya harus melakukan ini. Bukan bicara tentang bahwa ini sesuatu yang harus saya lakukan, tapi sesuatu yang otomatis mengalir keluar dari kehidupannya. Karena memang penuh dengan Roh Kudus membuat kita nggak tahan untuk tidak mengasihi. Hidup kita keluar, hidup kita peduli sama orang lain, hidup kita mengasihi jiwa-jiwa, hidup kita berfokus keluar, bukan berfokus pada oh apa yang perlu saya dapatkan, oh ini yang saya kurang, dan oh ini yang saya perlu. Tapi bagaimana saya bisa memberkati, mengasihi, memberi, menambah-nambahkan kebaikan di dalam kehidupan orang-orang di sekeliling saya, bukan hanya kepada saya aja, bahkan lebih kepada orang lain daripada ke diri sendiri. Hari ini 26 April 2020, tepat 14 hari yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan 25 hari dari sekarang kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tentunya setiap orang percaya akan memperingati baik hari kebangkitan Tuhan Yesus dan juga hari kenaikan Tuhan Yesus. Beberapa orang percaya pergi ke gereja, memperingati hari tersebut, beribadah di hari Minggu, dan lalu selesai. Tapi beberapa orang percaya yang lain, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalirkan kuasa, menjadi berkat buat banyak orang, memiliki kehidupan kekristenan yang hidup, punya antusiasme, punya pengalaman yang nyata dengan Tuhan, dan berbeda dari ke hari ke hari, kekristenan yang dinamis, bukan yang religius. Pertanyaannya, yang manakah kita? Bapa, aku berdoa Tuhan supaya kami punya hati yang rindu Tuhan. Hati yang sadar bahwa kami perlu untuk diisi terus dengan Roh Kudus. Hati yang menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau. Hati yang menyadari bahwa kami ini tidak bisa tanpamu Tuhan. Biar kami datang kepadamu dengan hati yang benar-benar haus dan mencari kerinduanmu, mencari hatimu, mencari Engkau Bapa. Biar setiap kami juga menjadi orang-orang Tuhan yang bersedia Tuhan, yang bersedia untuk memiliki hati yang taat sama Engkau Bapa, hati yang mau mendengar suaramu, hati yang rindu mencari apa yang jadi kerinduanmu dan yang menjadi kehendakmu Tuhan. Dan kami mau melakukan itu Tuhan, kami mau bertindak Tuhan ketika kami mendengar suaramu. Dan biar setiap kami juga Tuhan jadi orang-orang yang memiliki hidup yang kudus Tuhan. Bapa, singkapkan kepada kami. Kami mau datang Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada di dalam hidup kami Tuhan, Bapa, kami mau bertobat Tuhan. Beritahukan kepada kami Tuhan hal-hal apa yang menghambat kami Tuhan, sehingga kami Bapa tidak menjadi bejana Tuhan yang sepenuhnya tersedia buat Engkau. Bapa, bersihkan kami, kuduskan kami Tuhan. Aku percaya Bapa,
Setiap orang yang rindu dan meminta dengan hati yang haus, maka Engkau pasti akan memenuhi mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami terus mencari Engkau dari hari ke hari. Biar kami terus rindu Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Biar hidup kami bukannya kami lagi tapi Yesus dalam kami Tuhan. Dan kami mau Bapa memancarkan keluar Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang peduli Tuhan terhadap jiwa-jiwa, mengasihi Tuhan. Bapa merefleksikan siapa Engkau Bapa di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga orang-orang bisa melihat betapa luar biasanya Yesus itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Youth Service yang telah melayani ibadah kita hari ini. Mari kita membuka tangan kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak muda yang telah melayani ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memimpin kehidupan mereka semua menjadi anak-anak muda yang bersatu sebagai komunitas yang kuat di dalam Tuhan, bergerak dalam rancangan-Mu menjadi saksi dan memenangkan jiwa. Terus pimpin mereka semua bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dan kebenarannya, dan menjadi anak-anak yang muda yang militan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Hanya karena kemurahan dan anugerah kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan menyertai kami terus sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Allah beserta kami Tuhan. Tangan dan kasih-Mu yang menyertai kami Tuhan. Engkaulah yang melindungi dan menguatkan kami Tuhan Yesus. Dalam menghadapi situasi seperti ini, kami tetap diberikan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat segenap jemaat GPKD Gajah Mada, pemimpin pelayanan hamba-Mu, ya Tuhan terus menyertai dan melindungi kami, supaya Tuhan terus mengurapi kami Tuhan, bahkan perlindungan darah anak domba Allah membungkus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati keluarga demi keluarga jemaat ini menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Engkau memberkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan, pemimpin pelayan hamba-Mu bersama keluarganya. Jika ada sakit penyakit yang coba mengganggu kesehatan jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus kami tolak, dan oleh bilur Yesus jadilah sembuh. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, keuangan seluruh jemaat Tuhan bersama pemimpin pelayan hamba-Mu dan keluarganya. Dalam pemerintahan tangan Tuhan, kami tidak akan kekurangan apapun juga. Engkau memberkati kami dengan masa depan yang indah Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, berikan kekuatan, keteguhan iman, percaya dalam menghadapi situasi seperti ini. Engkau bebaskan dari segala kekhawatiran apapun juga, sebab Tuhan Allah Immanuel beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan selesai dan kami tetap menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang bersama Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, berikut beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Ibadah 3 Mei 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon untuk mempersiapkannya dengan baik sebelum ibadah dimulai. Anda dapat menggunakan roti atau biskuit sebagai roti perjamuan, dan sirup, teh, atau air sebagai anggur perjamuan. Drink diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Terbuka untuk seluruh jemaat yang rindu untuk menyembah dan berfellowship bersama. Untuk link aplikasi Zoom dapat didapatkan melalui grup yang telah tersedia. Kita mungkin terpisah oleh jarak, tapi tetap saling peduli dan saling menjaga satu sama lain. Bagi jemaat yang membutuhkan doa dan bantuan dapat menghubungi tim pengembalaan, yaitu Pak Dedi, Pak Tulus, Pak Marsudi, dan Kak Nur Hayati. Kita tetap berdoa untuk pemulihan dan perlindungan penjagaan Tuhan atas keluarga setiap orang yang kita kasihi Indonesia dan dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.